Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Hari ini kita akan belajar unsur karya tulis ilmiah atau makalah. Ada beberapa unsur, yaitu halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, pembahasan, simpulan, daftar pustaka, dan poin penting. Mari kita lihat isinya apa halaman judul ini. Halaman judul ini berisi gambaran isi KTI atau makalah anak-anak. Jadi ada nama penyusun, ada nama lembaga, tempat, dan tahun penyusunan. Kemudian halaman pengesahan ini berisi satu nama tim pembimbing. Yang kedua, kedudukan tim pembimbing. Misalnya Anda dibimbing oleh wali kelas atau guru mata pelajaran atau siapa saja dan kedudukannya sebagai apa harus ditulis di situ. Misalnya guru X sebagai pembimbing atau guru Y sebagai pembina mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya ya. Kemudian halaman persembahan. Karya tersebut dipersembahkan untuk siapa? Ini boleh ada, boleh tidak ada. Berikutnya kata pengantar. Kata pengantar ini isinya apa saja, Nana? Yang pertama yaitu penjelasan mengenai dalam rangka apa makalah ditulis, serta mengapa memilih masalah tersebut. Yang kedua, pertanggungjawaban mengenai cara karya tersebut ditulis. Yang ketiga, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu selama proses penelitian. Yang keempat, harapan manfaat karya tersebut baik untuk pribadi maupun pembaca untuk perkembangan ilmu pengetahuan anak-anak. Berikutnya abstrak anak-anak, kita lihat isinya apa. Abstrak ini berupa satu ringkasan makalah secara menyeluruh. Yang kedua, esai tentang makalah secara utuh dan tidak dibatasi oleh subjudul. Yang ketiga, esai yang terdiri atas serangkaian paragraf yang bisa mengomunikasikan inti makalah secara keseluruhan anak-anak. Berikutnya, daftar isi. Daftar isi ini adalah penyajian sistematik makalah. Yang pertama fungsinya yaitu memudahkan pembaca dalam mencari judul atau subjudul makalah. Yang kedua, daftar isi, judul atau subjudul ini harus ditulis dengan mencantumkan nomor halaman. Yang ketiga, nomor untuk halaman awal sebelum bab 1 sampai halaman akhir digunakan angka. Berikutnya, pendahuluan. Apa saja isinya pendahuluan? Pendahuluan ini ada di bab 1. Jadi ditulis bab 1 ya. Di situ ada pendahuluan. Ditempatkan secara khusus yang meliputi isinya pendahuluan itu adalah 1. Latar belakang masalah, yaitu ketertarikan terhadap masalah. Loh ada masalah atau ada penyakit, kenapa kok tidak sembuh? Nah ini perlu diteliti, ditulis dalam latar belakang tersebut. Kemudian yang kedua rumusan masalah. Ini tulislah berupa pertanyaan atau pernyataan. Misalnya, bagaimanakah cara merawat wajah dengan menggunakan jeruk nipis misalnya. Jadi ini berbentuk pertanyaan. Ya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk mendeskripsikan masalah. Misalnya tadi kan
rumusan masalah bagaimana cara merawat wajah dengan jeruk nipis ya. Terus tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana. Nah, ada pertanyaan tadi, masukkan ke dalam untuk mendeskripsikan bagaimana cara merawat wajah dengan jeruk nipis. Jadi, untuk mendeskripsikan di sini masalah. Masalahnya tadi kan berupa pertanyaan. Jadi langsung ditempel di sini ya. Yang keempat, manfaat penelitian. Ini secara teoritis diuraikan apa, kemudian secara praktis itu untuk apa. Berikutnya, landasan teori. Landasan teori ini ada di bab 2, Nana. Yang kedua yaitu penjelasan hasil telaahan terhadap teori serta hasil penelitian yang relevan dengan KTI atau makalah yang ditulis. Jadi berupa penjelasan telaah ya. Teori misalnya masalah tadi bisa disembuhkan atau bisa digunakan teori yang bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, ini ditulis di sini. Ya. Kemudian metode penelitian itu berbeda dengan teknik, anak-anak. Kalau metode itu prosedur melakukan penelitian yang dibahas. Kalau teknik ini cara khusus memecahkan masalah yang dibahas. Teknik merupakan bagian dari metode. Berikutnya, pembahasan. Pembahasan ini ada di bab 4, yaitu judul dari hasil penelitian serta pembahasan. Jadi hasil penelitian atau pembahasan itu masukkan di dalam pembahasan, yaitu ada di bab 4. Jadi bab 4 itu tulislah tentang hasil penelitian serta pembahasannya. 2. Pengolahan data. Sorotan objektif terhadap masalah yang diteliti. Jadi di bab 4 tadi pembahasan itu Anda soroti objektifnya secara objektif terhadap masalah yang diteliti. Yang ketiga, tolok ukur dalam pengolahan data ini akan dikembalikan pada tujuan teori metode pengolahan data pada bab sebelumnya yang sudah dirumuskan. Berikutnya, simpulan. Simpulan ini ada di bab 5, Nana, yang merupakan penutup dari makalahnya. 1. Menyajikan rumusan singkat terpadu terhadap seluruh uraian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Yang kedua, simpulan bisa ditulis dalam bentuk esai. Yang ketiga, rekomendasi bisa ditujukan untuk pihak-pihak terkait yang ingin melakukan penelitian ulang. Jadi ini merupakan saran ya. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi daftar buku yang dipakai sebagai rujukan dalam penelitian. Contohnya, penulis yang bernama Putu Wijaya pada tahun 1987 menulis sebuah novel judulnya Grace. Nah, novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia di Jakarta. Maka ditulis nama yang terakhir selalu letakkan di awal, di balik anak-anak. Nama yang terakhir, entah namanya itu 2 kata, Putu Wijaya, atau nama saya, Cici Sriwidastuti Seswandari, kan ada 3 kata. Yang terakhir kan Seswandari. Nama yang terakhir letakkan di awal anak-anak. Seswandari, terus nama yang pertama, nama yang kedua, nama yang ketiga, dan seterusnya. Nah, kebetulan Putu Wijaya, ini akan 2 kata. Jadi Putu
diletakkan di akhir. Wijaya yang pertama, Wijaya Putu. Jadi nama pertama terletak di terakhir. Nama yang terakhir Wijaya letakkan di awal. Harus ada titik anak-anak. Baru spasi 1, terus tahun penerbitan 1987. Ini titik ya, maaf ini titik. Kemudian lompati 1 spasi. Kemudian judul buku huruf miring anak-anak. Titik ya. Baru kemudian kota penerbit di sini Jakarta, titik 2 nama penerbit. Tidak boleh ada titik anak-anak di akhir ini. Karena ini bukan kalimat. Kalau kalimat kan permulaan kalimat huruf besar dan diakhiri dengan titik. Sedangkan menulis daftar pustaka ini bukan kalimat. Jadi tidak boleh ada titik anak-anak ya. Begitu caranya. Kemudian poin penting yang harus Anda pahami. Ada 3 karakteristik KTI atau makalah, yaitu 1. Merupakan hasil penelitian. Yang kedua, menjelaskan sejauh mana pemahaman penulis terhadap masalah yang dibahas. Yang ketiga, mengungkapkan kemampuan penulis dalam meramu informasi sehingga menjadi sebuah karya tulis yang utuh. Tugas Anda di sini yaitu tuliskan sebuah latar belakang di Google Classroom, ruang remedi KTI atau makalah, kemudian tuliskan simpulan dalam sebuah paragraf. Demikian tadi anak-anak tentang unsur KTI atau makalah. Semoga uraian singkat ini bermanfaat bagi Anda. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.